Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita akan bahas tentang alasan penghapus pidana. Ya, melanjutkan pertemuan sebelum UTS. Ya. Baik. Sebelumnya saya persilahkan teman-teman untuk berdoa agar memudahkan kita dalam memahami pelajaran kali ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Hari ini kita akan bahas 3 materi, gitu ya. Pengertian dari alasan penghapus pidana, kemudian nanti ada alasan pemaaf dan juga alasan pembenar. Nah, salah satu yang akan saya bahas karena memang cukup panjang gitu ya pembahasannya. Dan nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait alasan-alasan selanjutnya. Nah, setelah kita ketahui kemarin gitu apa itu tindakan pidana gitu, tindakan yang melawan hukum, di mana seseorang melakukan perbuatan melawan hukum itu ditentukan dari undang-undang gitu ya. Nah, kemudian juga tindakan pidana itu harus memiliki 2 syarat ya. Ada perbuatan pidananya gitu ya, sesuai undang-undang gitu, bahwa misalnya dia membunuh, mencuri gitu kan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Kemudian yang kedua adalah adanya unsur kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, secara umum itu saya gambarkan bagiannya seperti ini. Jika ada sebuah tindak pidana harus memiliki 2 unsur, yaitu perbuatan pidana yang kita sebut sebagai criminal act dan pertanggungjawaban kriminal atau criminal responsibility. Nah, nanti gitu ya, ketika seseorang melakukan ini kemudian ada alasan pembenar gitu ya, ada alasan pembenar, maka dia bebas gitu karena ada alasan pembenar. Kemudian kalau misalnya menyangkut responsibility atau pertanggungjawabannya ternyata ada alasan pemaaf, maka orang tersebut tidak bisa dipidana. Makanya di sini kalau mau dipidana itu harus tanpa alasan pembenar ataupun tanpa alasan pemaaf. Jadi kalau act-nya benar nggak nih gitu ya, perbuatannya benar atau enggak, maka itu masuk nanti kriteria mana yang masuk dalam tindakan-tindakan yang dibenarkan ya. Mari kita lihat sama-sama untuk membuat lebih clear gitu ya, lebih jelas gitu ya. Criminal act atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang ditetapkan dalam perundang-undangan, dan tindakan ini termasuk perbuatan melawan hukum seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Nah, biasanya perbuatan pidana ini, perbuatan criminal act ini ada di luar diri dari si pelaku gitu ya. Karena dorongan-dorongan tertentu akhirnya dia melakukan hal tersebut gitu ya. Secara ringkasnya seperti itu. Nah, berarti kita akan jelaskan tentang alasan pembenar. Alasan pemaafnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Alasan pembenar itu secara pengertian adalah sifat dari alasan pembenar adalah menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Jadi sebenarnya ini perbuatan nggak boleh gitu ya. Tetapi karena ada alasan pembenar yang nanti kita lihat apa saja bagian-bagian dari alasan pembenar, maka tindakan tersebut yang tidak boleh itu ternyata dibolehkan gitu. Agak bingung ya, nanti kita lihat contohnya gitu. Misalnya saya contohkan polisi gitu ya.
polisi siapapun dia sebenarnya kan nggak boleh membunuh gitu ya. Tetapi pada kondisi seorang polisi, karena jabatannya, karena tugasnya, ketika dia lagi ngejar pencuri nih, nah pencurinya tuh suruh berhenti, nggak mau gitu ya. Akhirnya dia dilumpuhkan dengan menembakkan peluru ke kakinya si pencuri tersebut. Nah, ini yang kemudian Pak Polisi ini nggak bisa dipidana karena dia melakukan tugasnya, gitu ya. Nah, karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semua melawan hukum menjadi dapat dibenarkan. Dengan demikian, pelakunya tidak dapat dipidana, seperti yang saya contohkan tadi. Secara umum, ada 3 alasan pembenar, yaitu yang pertama, perbuatan ini merupakan pembelaan darurat. Nanti dikaitkan juga dengan pasal 48, kemudian 49 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar kedua adalah perbuatan yang melaksanakan perintah undang-undang. Ya karena jabatan tertentu gitu ya, karena undang-undang, dia punya payung hukum nih untuk tadi polisi menembakkan kakinya, dia punya payung hukum untuk melakukan itu. Nah, ini berdasarkan ketentuan pasal 50 KUHP. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah. Nah, ini masuk dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah, mari kita lihat lebih detail gitu ya terkait tadi yang di pasal 49 gitu ya, karena kondisi terpaksa gitu ya, darurat tadi. Nah, pasal 48 digambarkan forma adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh sebab paksaan. Nah, maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Lebih jelasnya di pasal 49. Barang siapa, nanti kita lihat perbedaannya juga di pasal 48 dan 49 di slide berikutnya ya. Tapi kita lihat dulu ini. Keduanya terkait keadaan darurat. Kemudian di pasal 49 dijelaskan, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan, ketika itu yang melawan hukum terhadap diri ataupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan ataupun harta benda diri, tidak dapat dipidana. Jadi kalau dia untuk melindungi diri, melindungi harta, melindungi kehormatan, maka itu nggak bisa dipidana, gitu secara singkat. Dan itu ada serangan dari orang lain gitu ya. Kemudian pembelaan yang melampaui batas yang berlangsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan itu tidak dapat dipidana. Jadi refleks gitu ya, misalnya kita dipukul kemudian kita nangkis dan kemudian tangkisannya ternyata menusuk, pisaunya itu menghunus ke dadanya. Nah, ini adalah sebuah contoh gitu ya terkait keadaan darurat. Kemudian di pasal 50 menjelaskan tentang tindakan pembenar gitu ya, yang karena orang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana berdasarkan undang-undang, kemudian orang ini tidak dihukum gitu ya. Di pasal 51-nya menjalankan perintah jabatan. Contohnya, barang siapa melakukan perbuatan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dapat dipidana. Kemudian perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali yang diperintahkan dengan itikat baik, mengira perintah tersebut diberikan dengan wewenang atau pelaksanaan termasuk dalam pekerjaannya. Nah, ini kalau yang kedua ini kalau ada dugaan gitu ya, ini perintahnya ya benar atau enggak gitu. Lebih clear nanti kita lihat di belakang ya. Ada contoh-contoh yang saya slide berikutnya maksudnya untuk contoh-contohnya. Nah,
Kalau secara menurut ilmu pengetahuan, alasan penghapus pidana itu ada yang umum dan juga ada yang khusus. Kalau yang umum itu bila khususnya misalnya karena jiwanya gitu ya, atau jiwanya tumbuh tidak sempurna karena dia cacat secara akal gitu ya, dia gila ataupun cacat secara akal. Kemudian yang kedua karena adanya keterpaksaan, adanya pembelaan diri, melakukan perbuatan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan perintah jabatan. Kalau tadi yang kita jelaskan, saya jelaskan di depan itu kan cuma 3, dari nomor 3 sampai 5 gitu ya. Nah, kalau secara ilmu pengetahuan itu ada 5. Kemudian alasan penghapus pidana secara khusus karena persaudaraan gitu ya, dia nggak mau diposisikan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Kemudian menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan karena dia saudara kita gitu ya, atau kita kenal gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa bisa dibenarkan gitu ya. Jadi misalnya ada saudara kita, adik kita gitu ya, dia mencuri sepeda, kemudian kita lindungi. Jadi sebenarnya itu kalau secara hukum pidananya dibolehkan karena dia saudara gitu ya. Tetapi kita tetap mengingatkan adik kita bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan minta dia menyerahkan diri. Ya. Kemudian menurut doktrin, alasan penghilang kesalahan pelaku ini lebih ke pembagian kembali gitu ya. Pemaaf itu disebut pemaaf jika perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan si pelaku dapat dimaafkan oleh karena si pelaku tidak mempunyai kesalahan. Sementara alasan pembenar, karena keadaan yang demikian bukanlah melawan hukum, walaupun melanggar undang-undang, perbuatan masih dapat dibenarkan. Ya, lanjutan oformah, misalnya paksaan darurat yang absolut, yang tidak dapat dihindari. Misal A memegang tangan B sedemikian kuatnya dan kemudian mendorong B untuk dilemparkan pada kaca, sehingga kaca tersebut menjadi pecah. Sehingga B tidak dapat dikatakan telah melakukan perusakan barang karena dia dipaksa gitu, didorong gitu ya. Walaupun kita tahan, punya saudara laki nggak? Kalau dia mukul kan mukul bener gitu ya, karena tenaga laki sama perempuan kan beda. Jadi ketika kita didorong kemudian diminta untuk pecahkan gitu ya dengan dipaksa, itu bukan kita yang melakukan perusakan karena tadi kita dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian paksaan relatif. Nah, kalau paksaan relatif, ini yang kemungkinan orang tersebut bisa menghindar. Misal A mengancam B dengan pistol di dadanya untuk menyerahkan surat berharga yang disimpan oleh B. B sebenarnya dapat menolak dan dapat berpikir serta menentukan tindakannya. Dia mau menyerahkan atau tidak, tapi kemungkinannya dia akan menyerahkan gitu karena pistolnya sudah di dada. Kecuali dia pistolnya di kaki gitu ya, di dengkul gitu ya, masih dia bisa mikir untuk tidak menyerahkan barang tersebut. Kemudian juga harus ada logika hukumnya agar suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dihukum. Harus ada perhitungan yang layak dan masuk akal antara sifat dari paksaan itu dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Misal, seorang anak kecil memaksa orang dewasa untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak masuk akal antara paksaan dan perbuatan. Ya kan nggak mungkin gitu, misalnya anaknya nangis gitu ya, minta baju itu, baju di toko, sementara ibunya nggak punya duit gitu kan.
Ya kan bisa dirayu anaknya itu, ya besok ya deh cari uang dulu atau gimana. Nggak mungkin juga orang tuanya langsung ngambil jaket itu, baju itu yang diinginkan anaknya, gitu ya. Nah, kemudian overmah, keadaan darurat ini karena darurat adalah keadaan di mana kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk menghindarkan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan yang lain. Saya contohkan di sini ada 3 keadaan darurat. Pertama, benturan 2 kepentingan hukum. Contohnya papan dari Carneades. Ini ceritanya ada kasus gitu ya. Kapal ini dihantam ombak, kemudian dia pecah, kapal itu pecah gitu ya. Nah, ada 2 orang ini yang mencoba bertahan hidup gitu ya. Tetapi papan yang tersisa dari kapal tersebut hanya 1 gitu ya. Jadi dan hanya kuat untuk menahan 1 orang. Mau nggak mau mereka kan rebutan untuk survive gitu ya. Yang satu menendang yang satu menghindari yang satu gitu ya. Jadi mencoba bertahan hidup. Nah, ini adalah benturan 2 kepentingan hukum. Nah, ini dibolehkan. Oke, jadi kalau misalnya ada Mbak Vina dengan Mbak Umu gitu ya, di tengah laut, kemudian cuma ada 1 papan, mereka rebutan. Nah, salah satunya akhirnya menendang yang satu gitu ya, yang menyebabkan kematian gitu ya. Maka yang hidup itu tidak dipersalahkan. Kemudian yang kedua, benturan kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Misalnya sebagai saksi di pengadilan, tetapi saat yang sama dia sakit keras. Ya kan nggak mungkin. Paling dia akan bersidang setelah dia sehat gitu. Kemudian benturan 2 kewajiban hukum. Ini juga bisa dikomunikasikan lah ya. A tinggal di Surabaya, di saat bersamaan dia dipanggil sebagai saksi di 2 pengadilan yang berbeda. Kan nggak mungkin dua-duanya dia harus hadiri. Maka dia harus sampaikan keberatan di salah satu pengadilannya. Gitu ya. Nah, kemudian ini syarat dari pembelaan darurat. Harus ada serangan. Nah, terhadap serangan itu butuh pembelaan diri. Ya. Serangan itu langsung mengancam seketika, sengaja, enggak berjedah gitu ya. Enggak berjedah. Misalnya, saya bunuh kamu gitu ya. Tetapi enggak ada kejadian nih. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, setahun gitu ya. Maka bukan. Ini bukan pembelaan darurat. Gitu ya. Kemudian terhadap serangan itu butuh pembelaan diri. Nah, pembelaannya harus diadakan. Misalnya ada orang ingin serahkan harta atau nyawa gitu ya. Maka di situ ada serangan dan kita bisa membela diri. Gitu ya. Kalau dia sudah mengeluarkan pisau, kita sudah dan kemudian dia mengarahkan ke kita, nah kita harus melakukan pembelaan diri. Kemudian selanjutnya perbuatan yang melaksanakan perintah berdasarkan undang-undang. Ini misalnya yang sudah saya sebutkan di awal tadi, polisi yang menembak pencuri karena menolak menyerahkan diri atau menolak perintah berhenti. Gitu ya. Yang jelas harus bersifat seimbang dan juga patut. Jadi kalau kita lihat Densus 88 itu menembak para tersangka gitu ya, karena tersangkanya yang kita lihat di televisi itu kan melakukan baku hantam ya, baku tembak gitu ya, dan diminta berhenti, ternyata mereka nggak mau, akhirnya ya dilumpuhkan dengan tembakan mematikan gitu ya. Walaupun ini sedikit dirasa tidak adil gitu ya, karena harusnya kan harus ada pembelaan. 2 sisi itu harus menjelaskan posisinya, baik terdakwa maupun Nah, udah subuh. Sedikit lagi ya. Kemudian perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah.
Seorang polisi diperintahkan A untuk menangkap B karena telah melakukan tindak pidana. Nah, seorang kepala kantor memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan sejumlah uang guna membeli sebuah mobil dengan merek terbaru. Perintah tersebut tidak sah karena pembelian sebuah mobil bukan masuk dalam wewenang bendahara perusahaan tersebut. Nah, karena sudah subuh, saya akhiri dulu. Jika ada yang belum jelas, saya persilahkan teman-teman untuk menanyakan dalam forum yang sudah saya siapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.